Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat pagi Pesona Inspira. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali saya Iqbal Santosa bisa menemani pagi hari ini di hari Jumat tanggal 26 September 2025. Di mana pagi hari ini kita akan berbincang-bincang di dialog eksklusif hari ini di tema programnya yaitu PKK Ceria, cerita ringan dan inspiratif dari PKK Wonosobo. Untuk tema hari ini luar biasa menarik nih Pesona Inspira, di mana selama 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai wajar Dikdas 13 tahun. Wah, kira-kira apa ini wajar Dikdas 13 tahun? Nah, ini kita akan kupas tuntas selama 1 jam ke depan. Jadi bagi Pesona Inspira yang mungkin hendak mengirimkan pertanyaan atau penasaran dengan tema kita hari ini dan ingin menanyakannya kepada narasumber, dipersilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya di nomor WhatsApp Radio Pesona ada di 0823 2383 9996. Sekali lagi, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda mengenai tema kita hari ini atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan nih kepada PKK Kabupaten Wonosobo bisa dikirimkan ke nomor WhatsApp kami di 0823 2383 9996. Tentu saja Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui siaran terestrial ada di 92,1 FM atau bisa mendengarkan melalui link streaming di pesonafm.wonosobokap.co.id. Tentu sebelum kita lanjut membahas tentang tema kita yaitu wajar Dikdas 13 tahun, kita akan berkenalan dulu nih dengan ketiga narasumber yang saat ini sudah hadir di studio Radio Pesona. Untuk narasumber kita yang pertama ada Ibu Ayi Iswardani selaku Ketua Pokja 2. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Iqbal. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah sehat. Ini urusan di rumah sudah selesai bisa datang ke sini ya Bu? Clear Mas. Clear Mas. Aman Mas. Siap bertugas di sini ya Bu? Insya Allah siap Mas. Mari. Mari ya Bu. Untuk narasumber kedua kita ada Ibu Win Andang selaku Ketua Bidang 2. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Iqbal. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah sehat ya. Siap mengedukasi masyarakat Wonosobo hari ini ya Bu? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Dan untuk narasumber kita yang terakhir ada Ibu Endang Faisal selaku anggota Pokja 2. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Iqbal. Gimana kabarnya Bu hari ini? Sehat. Luar biasa. Apalagi cuaca Wonosobo lagi mendukung sekali ya beberapa hari ini ya Bu. Iya. Alhamdulillah. Dingin-dingin empuk. Enak juga ya Bu untuk beraktivitas tentunya ya Bu. Saya suka nih cuaca Wonosobo yang kayak gini nih Bu. Iya, Jarang hujan, biasanya kan hujan mulu ya Bu. Betul. Baik, mengenai tema kita hari ini yaitu wajar Dikdas 13 tahun. Ini mungkin banyak sekali nih Pesona Inspira atau warga masyarakat Wonosobo yang belum tahu. Tapi sebelum kita bahas tentang apa itu wajar Dikdas, saya pengen tahu tentang program kerja di Pokja 2 TPPKK Kabupaten Wonosobo. Kira-kira untuk programnya sendiri ada apa saja di Pokja 2 PKK Kabupaten Wonosobo? Silahkan Ibu. Terima kasih Mas Iqbal. Sebelum saya menyampaikan program kerja, terlebih dahulu akan saya kenalkan ini teman-teman yang menemani saya di pagi ini karena masih ada satu ini yang belum disebut tadi ya. Oh iya. Ini bersama saya ada Bu Ayi Iswardani tadi selaku Ketua Pokja 2, kemudian ada Bu Endang Faisal anggota Pokja 2 dan ada Pak Agus Dwi ini Pak Agus Dwi, sekretaris iya, Pokja 2. Oke. Yeah, Ikut membersamai hari ini ya, Bu. Betul. Untuk program kerja di Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonosobo ada 2 program pokok Mas Iqbal, yaitu pendidikan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkooperasi. Kemudian program kerja tersebut kita realisasikan dalam 7 jenis kegiatan. Di antaranya adalah yang satu sosialisasi gerakan Mayo Sekolah, yang kedua sosialisasi wajar Dikdas, kemudian yang ketiga sosialisasi gelar pelangi, yang keempat sosialisasi usaha mikro kecil, kemudian yang kelima sosialisasi tentang literasi keuangan keluarga. Yang keenam maksud saya penguatan UP2K, dan yang ketujuh yang terakhir adalah sosialisasi pembentukan koperasi. Kemudian untuk program prioritas kita di tahun 2025 ini ada 3.
Yang pertama adalah sosialisasi usaha mikro kecil yang ini sudah kita realisasikan. Oh, sudah berarti ya, Ya, Bu? sudah. Kemudian yang kedua sosialisasi pembentukan koperasi ini juga sudah kita realisasikan. Dan yang ketiga adalah penguatan UP2K yang ini belum kita realisasikan. Kemudian untuk tema kita hari ini dalam rangka melaksanakan salah satu program kerja kita yaitu sosialisasi wajar Dikdas. Oke, berarti dari 7 program tadi ada beberapa program yang memang diprioritaskan seperti itu ya, Bu? Betul ya. Untuk 2025 sendiri kan ini kita sudah memasuki bulan September, Ibu. Tadi yang sudah dilakukan ada sosialisasi usaha mikro sudah, untuk Ya, sosialisasi betul. pembentukan koperasi sudah. Berarti Siap. yang belum tinggal apa nih, Bu, untuk di akhir tahun 2025 kali ini? Untuk yang program prioritas memang kita belum ini yang penguatan UP2K. Nggih. Sementara yang lainnya sudah kita laksanakan. Ya, sudah betul. Oke. Kemudian kenapa kita memilih tema Wajar Dikdas 13 tahun ya Mas Iqbal ya, karena seperti kita ketahui bahwa Wajar Dikdas ini seperti tahun-tahun lalu adalah Wajar Dikdas 12 tahun ya. Oh, berarti Ya. sekarang ada upgrade jadi Iya, 13 ada tahun. upgrade, iya betul. Mulai tahun 2026 nanti pemerintah akan melaksanakan Wajar Dikdas 13 tahun. Yang ini merupakan suatu kebijakan pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang setara di tingkat dasar hingga menengah atas, termasuk jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD. oke. Jadi tambahan satu itu adalah untuk pendidikan anak usia dini, gitu Mas Iqbal. Oke, mungkin karena di tahun-tahun sebelumnya wajib belajarnya itu 12 tahun, ini hanya terhitung dari SD, SMP, SMA seperti Iya, itu betul, ya, Bu. iya. Dan kali ini nampaknya penting juga untuk anak-anak mengenyam pendidikan yang sebelum SD seperti iya, itu. begitu. Untuk di Wonosobo sendiri emang sekarang masih banyak nih, Bu, untuk anak-anak yang belum mengenyam pendidikan yang sebelum SD. Ini kondisi sekarang seperti apa untuk di Wonosobo sendiri? Apakah masih banyak atau mungkin di lingkungan Ibu atau ada seperti itu, Bu? Ya, untuk sementara ini karena di pendidikan anak usia dini ini belum semua desa mempunyai untuk sekolah PAUD ya istilahnya. Jadi istilahnya belum merata di semua desa, padahal kedepannya untuk pendidikan anak usia dini itu merupakan salah satu syarat untuk masuk sekolah dasar ya. Oke. Yang 1 tahun itu tambahan. 1 tahun itu ya tambahan ya, Bu, biar anak-anak cik juga saat masuk SD jauh lebih siap lagi Iya, tentunya. betul. Masa transisi gitu ya. Ada sertifikat Ada juga sertifikatnya. nanti ada. Oh, sertifikat Untuk apa? syarat masuk SD. Oh, sekarang sudah ada juga ya, Bu? Besoknya. Oh, oke, Iya, oke, kalau oke. udah terrealisasi seperti itu. Oke, ini jadi penting nih untuk orang tua yang ada di Kabupaten Wonosobo karena nanti akan ada syarat sertifikatnya. Iya. Jadi dipastikan untuk buah hati panjenengan semuanya agar bisa masuk TK ataupun PAUD terlebih dahulu betul. seperti itu ya, Bu. Betul, betul, Iya, betul. Kalau SD kan ada ijazah. Betul. SD, SMP. Kalau ini sertifikat. Oh, sertifikat. Jadi penting sekali ini. Penting sekali. Baik, selanjutnya mungkin saya ingin bertanya kepada Ibu Ayi nih selaku Ketua Pokja 2 dari PKK Wonosobo. Seperti yang kita ketahui hari ini tema kita cukup menarik yaitu mengenai wajar Dikdas 13 tahun. Tadi juga sudah sempat disinggung sedikit mengenai temanya. Mungkin bisa dijelaskan lagi tentang pendidikan wajar Dikdasnya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mas. Untuk pendidikan wajar Dikdas 13 tahun adalah memang wajar Dikdas itu adalah singkatan Oh, oke. dari wajib belajar pendidikan dasar. Wajib belajar pendidikan Wajib- dasar. Ya, Oke. wajib belajar pendidikan dasar yang harus diikuti seluruh masyarakat di pemerintahan Indonesia. Jadi mulai sebenarnya itu dari pendidikan anak usia dini. Itu ada PAUD, ada TK ataupun kelompok bermain. Oh, oke. Yang di situ tuh usia anaknya mungkin dari usia 6 sampai 7 tahun. Jadi itu start pertama, terus yang kedua nanti dilanjutkan dengan jenjang sekolah dasar. Itu usianya bisa kisaran dari 6 sampai 7 tahun dan dilaksanakan selama 6 tahun jadi 12 tahun. Oke. Terus kemudian masuk lagi ke jenjang berikutnya. Sekolah menengah pertama itu dilaksanakan selama 3 tahun, kemudian dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, itu di sekolah menengah atas atau sekolah kejuruan. Sehingga total
wajib Dikdas itu selama 13 tahun. Oke. Jadi dari PAUD 1 tahun, SD itu 6 tahun, SMP 3 tahun, kemudian SMA atau SMK itu selama 3 tahun. Jadi kalau dulu hanya 12, sekarang jadi 13 tahun. Jadi gitu, 13 Mas. Sehingga tahun. masyarakat, anak-anak itu dipersiapkan menjadi generasi yang betul-betul berkualitas. Nah, iya. Ini mungkin sering kali yang terjadi di masyarakat juga kan, anak belum sempat mengenyam TK, PAUD ataupun taman bermain yang lain, ini sudah dipaksa untuk masuk sekolah dasar. Iya. Nah, kadang ada sedikit kesenjangan ya Bu di situ. Ada Betul, yang sudah bisa betul. baca tulis, Nggih. ada yang belum. Nah, itu mungkin salah satu hal yang sering terjadi di masyarakat ya Bu. Betul sekali Mas. Jadi kenapa mungkin wajar Dikdas itu ditambahkan 1 tahun sebelum masuk ke sekolah dasar, itu mungkin hanya persiapan. Lebih kepada mental anak yang akan sekolah lebih siap. Terus kalau untuk membaca dan menulis itu kan nanti setiap tahapan jenjang itu ada Mas. Tapi memang kenapa dimulai atau ditambahkan 1 tahun sebelum sekolah dasar, itu memang anak itu nanti kalau sudah sekolah dia lebih bisa menerima atau istilahnya tuh mendapatkan ilmu. Jadi Tidak kaget. tidak terus tiba-tiba Disuruh belajar. mendapatkan matematika Oh iya betul. atau mendapatkan pelajaran yang sebelumnya belum ada di rumah tangga. Masa transisi ya, Nah, Mas. Iya. Perpindahan Nah. dari PAUD ke SD. tiba-tiba dapat matematika kan kira-kira Iya. gimana coba Mas? Kalau saya jadi anak juga saya bingung ya Bu Atau katanya. tiba-tiba mendapatkan tugas dari ibu guru sekolah atau PR. Jadi anak-anak pelan-pelan setahun itu sudah dipersiapkan sehingga tadi mantap begitu masuk sekolah dasar mereka bisa mengatur waktu, bisa mengerjakan tanpa harus sekolah itu merasa seperti beban. Betul. Mungkin betul. itu mungkin Mas. Mungkin saya juga sempat mendengar ada beberapa cerita memang kesiapan anak tidak hanya secara akademik juga secara mental ya Bu. Tentunya apalagi untuk anak kecil yang notabene masih ingin bermain dan lain sebagainya perlu dipersiapkan sedemikian rupa agar saat masuk ke jenjang pendidikan seperti tadi tidak kaget. Ini juga sering kali terjadi. Apalagi tadi juga ada jenjang usianya sendiri ya Bu. Mulai dari PAUD mungkin usianya 6 tahun seperti itu atau 5 tahun ya Bu? Boleh Mas, kalau PAUD itu mungkin dari umur 4 tahun itu sudah bisa. PAUD lanjut ke TK itu bisa. Jadi kalau kisaran untuk masuk sekolah dasar kan ada aturan ya Bu, ada syarat. Jadi biasanya di atas 6,5 tahun sampai 7 tahun. Oke, tapi Itu syarat. minimal di PAUD 1 tahun gitu. Ya, minimal sudah mengenyam pendidikan usia dini itu sebelum masuk. Sebelum sekolah masuk dasar kan nanti kedepannya ada syarat sertifikatnya tadi Betul, itu. ada Akan wajib disyaratkan. melampirkan sertifikat untuk bisa masuk ke sekolah dasar. Oke, nah ini nih untuk selanjutnya mengenai tujuannya nih Bu. Tujuan dari Dikdas 13 tahun. Ini sebenarnya tujuannya ada apa saja nih? Mungkin dari Ibu Faisal ingin menjelaskan. Terima kasih Mas Iqbal. Sebenarnya tujuannya tuh banyak, tapi saya sampaikan 5 aja. 5-nya Bu. Karena apa? Saya itu baru di Oh, Pokja 2 itu sudah murid baru. berapa lama, Bu? Ini senior. Saya baru aja kemarin Baru. kan di Pokja 1. Kemarin Pindahan dari Pokja Iya. satu. hari Kamis Bu kemarin. Jadi ini belum PAUD-nya Pokja itu. Lagi masanya PAUD ya Bu. Jadi saya masih murid baru, ini senior saya. Murid baru lah, ini monggo saya mau belajar sharing aja ya. Iya, Bu, Untuk Bu. tujuannya itu yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan dasar ya. Yaitu membantu anak mengembangkan kemampuan dasar seperti membaca, menulis dan berhitung. Oke. Dan itu mungkin tidak dipaksa harus kamu berhitung sih, tapi tidak. Jadi di TK itu mungkin belajar sambil Bermain, ya. seperti itu. Misal ini ada gambar angsa atau gambar apa, ini warnanya apa, nah, jumlahnya berapa, yuk berhitung. Lah ini kan bermain sambil belajar. Betul. Tujuannya seperti itu, jadi tidak langsung 1 tambah 1 berapa kan. Oh, enggak. iya. Itu kalau murid SD kan seperti Betul. itu yang pertama. Yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan, yaitu tentang pengetahuan tentang anak, bagaimana mata pelajaran seperti matematika, yaitu tadi saya contohkan. Jadi kalau ada misal bola atau apa tadi jumlahnya 3 atau berapa, itu kan belajar matematika. Disitulah
tidak langsung to the point. 1 tambah 1, 5 tambah 5 berapa itu langsung, itu tidak. Tapi step by step dengan pengenalan dari hati ke hati ya. Dari hati ke hati, Pola betul. asuh ya bisa dilakukan juga di rumah. Tapi tetap harus sekolah. Nah, yang ketiga, mengembangkan keterampilan. Di sini mengembangkan keterampilan anak seperti keterampilan berpikir, terus kreativitas dan komunikasi. Berpikir kritis maksud saya. Biasanya kalau anak itu kadang kritis di sekolah. Bu guru, misal bu gurunya wajahnya seperti, Bu guru kok cemberut, kritis banget ya. Bu guru harus menjawab seperti apa. Kadang di rumah tidak ada kata-kata seperti itu, tapi di sekolahan itu merasa orang tuanya ya guru. Jadi apa yang disimpan di dada dikeluarkanlah seperti itu ya, Bu guru kok nggak lipstikan? Biasanya pakai lipstik seperti itu. Sangat perhatian ya. Sangat perhatian sekali. Jadi Bu guru kalau ada masalah di rumah jangan dibawa ke sekolah. Betul. Ya itu penting sekali. Di rumah masalahnya dadarat, di sekolah di bawah akan membawa dampak ke murid-muridnya seperti itu. Terus yang keempat, mengembangkan karakter, yaitu membangun karakter anak seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Sebenarnya karakter itu tidak hanya dikembangkan dari sekolah. Ada beberapa pengaruh. Yang pertama, sejak dalam kandungan itu karakter sudah dibentuk. Seperti apa waktu mereka mengandung ibu ya. Seperti misal saya, flashback ke belakang. Waktu saya mengandung anak saya itu seperti apa ya kelakuan suami saya, kelakuan mertua saya, kelakuan tetangga saya. Kalau mereka itu membuat saya seperti apa jeleknya, anak saya akan merasakan. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang saya rasakan, anak juga merasakan. Jadi kalau misal saya kok waktu hamil itu terbuli, anaknya tidak akan cerdas, akan minder. Coba nggak seperti Mas Iqbal kendel ya. Itu gambaran di pada waktu karakter dimulai dari dalam kandungan seperti itu. Terus yang kedua, keluarga, jelas itu ya dari keluarga. Yang kedua, sekolah. Jelas sekolah itu tidak ada bu guru yang mengajarkan jelek. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan juga membentuk karakter. Lingkungannya jelek, padahal ya di rumah sudah di sebegitu besarnya pengaruhnya ke anak, di sekolah juga. Terus di lingkungan itu penting sekali. Kadang anak sudah dididik bagus tapi lingkungannya jelek juga mempengaruhi karakter anak. Kadang apalagi sekarang itu maraknya bullying. Ya, betul, bullying betul, itu dampaknya banyak sekali dan itu tidak di materi sekarang. Karena sekarang minggu selanjutnya dengarkanlah materi bullying. Pengaruhnya sangat banyak sekali. Ada yang dibully itu malah ini kebetulan saya juga pelayanan di Puspaga, ada yang melukai diri sendiri, terus nggak masuk sekolah, nggak mau sekolah, itu juga dampaknya, kan repot. Nah, ini terus yang kelima, ini mempersiapkan untuk jenjang berikutnya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Pokja 1 dan Ibu Ketua Bidang. Kebetulan ini Ibu istri Sekda. Jadi anak yang ke jenjang berikutnya seperti SD, SMP, SLTA itu kan harus melalui jenjang dari 1 tahun sebelum SD. Itu Mas kira-kira seperti itu. Oke. Sambungan dari murid baru dari Bu Andang. Luar baru biasa. tapi sudah cerdas. Sudah luar biasa. Apalagi pengalamannya di Puspaga tadi. Betul. Itu sangat bersinggungan dengan masyarakat dan juga kasus saat ini nih. Dan kasus. yang menarik adalah sebenarnya kan ini berbeda hanya 1 tahun dari program sebelumnya. Yang sebelumnya ada 12 tahun, hari ini sudah masuk di 13 tahun. Tapi perbedaan 1 tahun itu kan memang sangat berarti ya Bu. Apalagi untuk mempersiapkan anak dari yang sebelumnya tidak pernah sekolah, tiba-tiba masuk ke sekolah SD. Itu kan pasti perbedaannya sangat jauh. Untuk anak-anak sendiri mungkin lebih terbiasa dengan lingkungan sekolah juga pada saat di TK seperti itu ya, karena bertemu teman-temannya ya Bu. Untuk anak-anak sendiri
cocoknya nih usia idealnya memang mulai ke TK, PAUD atau taman bermain sebenarnya di usia berapa sih Bu untuk anak-anak di Wonosobo khususnya dengan notabene saat ini, atau kebanyakan orang tua di Wonosobo kira-kira memasukkan anaknya ke TK, PAUD atau taman bermain kebanyakan di usia berapa Bu untuk sekarang? Kebanyakan ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, tergantung. Kalau di daerah terpencil sana, wis ora usah sekolah. Iya Bu, Langsung betul. masuk SD gitu ya. Langsung saja. Tapi kalau perkotaan, kamu harus sekolah, sayang, kan gitu. Kadang orang tuanya bekerja sehingga anak harus sekolah. Kalau nggak sekolah malah justru sama pembantu itu kan repot juga. Oke. Jadi mending kita motivasi anak kita untuk sekolah di TK, TK atau PAUD. Sama aja, yang namanya TK itu ya PAUD sebenarnya. Iya. Padahal sekarang juga ada lagi, bukan sekarang tapi sudah zaman dulu ya, itu ada kelompok bermain juga. Betul. Bahkan 3 tahun sudah dititipkan. Kalau orang memperhatikan pendidikan ya udah tak sekolahkan aja seperti itu. Betul. Iya. Toh bisa bermain di sekolah juga sambil belajar sambil juga. bermain. Betul. Belajar Nanti orang bersosialisasi itu yang Itu yang penting penting. untuk usia anak-anak. Iya betul. Saya setuju. Apalagi untuk anak-anak yang memang di rumah biasanya hanya bersama dengan orang tua atau rewangnya Iya, seperti itu. betul. Kalau di sekolahan kan bertemu teman-temannya jadi bisa bersosialisasi Iya, seperti betul, itu, Bu. iya. Luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Mungkin bagi Pesona Inspira kembali kami ingatkan untuk yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaan di nomor WhatsApp kami ada di 0823 2383 9996. Kita masih akan ada banyak sekali pembahasan mengenai wajar Dikdas 13 tahun bersama dengan PKK Ceria. Cerita ringan dan inspiratif dari PKK Wonosobo akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih di 92,1 FM, masih di PKK Ceria, cerita ringan dan inspiratif dari PKK Wonosobo. Tentunya kita masih bersama dengan 3 narasumber kita yang membahas mengenai wajar Dikdas 13 tahun. Yang mana sebelumnya nih Pesona Inspira untuk wajar Dikdasnya ini ada di 12 tahun, tapi kali ini bertambah menjadi 13 tahun. Untuk tadi kita sudah membahas mengenai apa itu wajar Dikdas, terus rentang usianya juga, serta tujuannya. Sekarang kita berlanjut ke latar belakangnya nih. Kenapa adanya wajar Dikdas 13 tahun di Indonesia yang mungkin awalnya sebelumnya 12 tahun sekarang menjadi 13 tahun? Mungkin silahkan bisa dijawab, Ibu. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Akan coba saya jawab. Ini mungkin latar belakang juga banyak ya. Nggih. Tapi akan saya ringkas aja ini ya. Ada 4 kira-kira ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama, latar belakangnya adalah masih rendahnya sumber daya manusia, yang ini tentu saja masih sangat membutuhkan pendidikan yang lebih baik. Ya. Kemudian yang kedua, masih rendahnya angka partisipasi kasar ya untuk anak sekolah. Oke. Dan masih tingginya ini ATS, anak tidak sekolah. Nah, itu. Terutama di Wonosobo ini di pendidikan dasar maupun menengah. Kemudian yang ketiga, di era globalisasi ini masih sangat dibutuhkan generasi muda yang berkarakter kuat biar bisa menghadapi tantangan-tantangan di era globalisasi ini ya. Kemudian yang keempat adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan sendiri. Ini sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup. Oke. Itu antara lain Mas Iqbal latar belakangnya. Berarti sebenarnya untuk latar belakangnya sendiri untuk meningkatkan SDM yang kita miliki ya Bu di Indonesia, apalagi untuk tujuan kita sendiri katanya kan ingin Indonesia emas di tahun 2045. Nah, ini salah satu caranya untuk menggapai itu ya dengan adanya wajib Dikdas 13 tahun ini ya Bu. Oke, menyiapkan generasi emas. Betul. Nah, ini kan kita membahas tentang keinginan-keinginan kita nih, adanya wajib belajar yang 13 tahun dan lain sebagainya. Cuman kadang di masyarakat memang ada kendala-kendala yang dihadapi. Kira-kira nih tantangannya untuk wajar Dikdas 13 tahun terutama di Kabupaten Wonosobo ini kebanyakan hambatan dan juga tantangan serta halangannya ini apa ini Bu di sini sendiri nih? Oke Mas. Banyak ya tantangannya. Sebenarnya kalau tantangan Banyak ini PR. berlaku buat semua nggih. Tidak hanya kepada pihak pemerintah, tidak hanya kepada sarana dan prasarana, tidak hanya juga kepada orang tua dan anak sendiri, dan termasuk juga adalah faktor ekonomi. Oke. Mungkin tantangan untuk mensukseskan program wajar Dikdas itu memang pertama ada kesenjangan akses pendidikan Mas. Di wilayah
3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, itu masih menghadapi keterbatasan akses sekolah menengah, terutama jenjang sekolah menengah atas. Banyak anak-anak yang usia sekolah menengah atas itu harus menempuh perjalanan yang jauh, mungkin tadi tidak satu kecamatan memiliki 2 SMA, sehingga mereka harus berjalan atau melakukan atau sarana transportasi yang terbatas menjadi penghambat yang paling utama, sehingga banyak anak-anak yang lulusan sekolah menengah pertama itu kesulitan untuk bisa meneruskan ke jenjang selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua itu adalah keterbatasan sarana dan prasarana sekolah. Mungkin tidak semua sekolah memiliki ruang kelas yang representatif, kemudian memiliki laboratorium serta fasilitas lain yang memadai. Kondisi bangunan, kondisi sekolah, mungkin ketersediaan teknologi termasuk mungkin wifi gitu Mas, yang mendukung, salah satu alat mendukung untuk proses pembelajaran selama di sekolah. Kemudian distribusi guru atau ketimpangan guru atau distribusi guru yang kurang merata, terus kemudian memang adalah faktor ekonomi keluarga. Nah ini biasanya. Jadi banyak di Kabupaten Wonosobo yang usia sebelum 19 ataupun itu sudah dinikahkan, karena tadi tidak bisa lanjut ke sekolah menengah atas. Betul. Jadi mungkin ini faktor orang tua itu juga menentukan besar sekali Mas. Jadilah orang tua yang cerdas, orang tua yang bijaksana, karena sekarang pilihan sekolah itu banyak. Kemudian yang bisa membangun komunikasi baik dengan anaknya sehingga anaknya tetap termotivasi untuk sekolah. Jadi memang di setiap kendala kita sebagai orang tua untuk mencarikan anak-anak sekolah itu memang harus punya strategi ya Mas. Betul. Karena sekarang ada beberapa syarat yang harus diikuti oleh semua siswa untuk bisa melanjutkan ke sekolah. Mungkin ada beberapa misalnya syarat ataupun ketentuan yang dikeluarkan oleh dinas untuk bisa anak itu melanjutkan ke sekolah jenjang berikutnya. Jadi tantangan-tantangan ini sebenarnya bisa kita hadapi bersama untuk bisa membuat anak kita nanti siap mental Mas, siap menjadi atau kita orang tua yang akan menghantarkan anak kita menjadi generasi emas di tahun 2045, di mana usia 40 tahun itu nanti akan berapa puluh persen gitu kan gitu ya Mas. Betul. Jadi semua nanti memiliki kesempatan, memiliki tidak banyak pilihan, jadi betul-betul mereka harusnya memiliki kualitas ataupun karakter yang memang mampu bersaing di kehidupan yang akan datang. Jadi memang tidak harus tantangan itu kita takuti Mas, tapi mari kita cari solusinya sehingga program Wajar Dikdas ini tetap bisa kita laksanakan. Mungkin tadi di kedepan nanti ya Bu Andang, Bu Faisal, kita bisa mencarikan atau nanti kita mendatangkan narasumber dari Dikdas ini untuk anak yang tidak sekolah itu karena memang ketersediaan sekolah atau memang faktor ekonomi atau mungkin nanti apakah ada solusi lain yang lebih sehingga nanti tetap anak-anak 13 tahun itu terpenuhi gitu Mas. Oke. Ini memang faktor penghambatnya ataupun kesulitannya memang cukup banyak ya Bu. Terutama mungkin yang pertama tadi adalah ketersediaan tempat pendidikan di wilayah 3T tadi, tertinggal, terluar dan juga terdepan memang cukup sulit seperti itu. Untuk sekarang sendiri mungkin ketersediaan yang sekolah negeri di setiap kecamatan belum tentu ada 2 seperti itu. Mas, ya. Jadi mungkin pentingnya juga adanya kolaborasi antara sekolah negeri dengan sekolah yang berbasis swasta juga ya Bu. Iya, untuk bisa ikut mengakomodir anak-anak yang memang tidak bisa tertampung di sekolah negeri seperti itu ya Bu. Jarak tempuh Wonosobo itu dari desa ke desa itu kan jauh ya Mas. Betul. Jadi itu juga salah satu tantangan terberat itu Mas. Jadi memang banyak sih. Tapi kalau anak dan orang tua
tetap memiliki keinginan yang kuat, saya pikir ada. Ada solusinya Selalu ya, Bu? ada kesempatan, selalu ada kemungkinan untuk anak tetap melanjutkan sekolah sehingga orang tua tidak memilih menikahkan anaknya dengan usia dini. Itu. Begitu Bu Faisal. Karena memang tadi Bu Faisal tuh banyak sekali menerima Kasus-kasus ya. kasus, bukan kasus Mas. Ya Bu, betul-betul Ya, eh, kasus non catin dan catin itu. Nah itu Jadi catin jangan Mas, sampai calon letak. pengantin. Calon pengantin Oke, ya, Bu. Jadi jangan sampai faktor geografis atau letak itu Betul. mempengaruhi pendidikan. betul. Wis jaraknya jauh tak lakoni nek niat tapi. Harus ada niatnya dulu ya, Bu. Iya, kalau niat. Memang jarak salah satu faktor ya. Jadi mau tidak mau mungkin anak harus pindah ke kota untuk mendapatkan pendidikan yang memang dia inginkan. Tapi masalah jarak juga balik lagi selalu ada solusi. Sekarang sekolah dengan asrama juga sudah banyak di Wonosobo ya, Bu. Ada Mas Angge, ada. Jadi mungkin kembalikan pilihan-pilihan kalau seperti niat itu. itu. Betul. Pilihan-pilihan seperti itu ada tergantung bagaimana keputusan orang tua dan juga anaknya. Itu untuk permasalahan yang pertama. Terus selanjutnya yang menarik adalah faktor ekonomi. Nah, ini seringkali menjadi faktor terbesar ya, Bu. Faktor ekonomi, kemampuan orang tua dalam menyekolahkan kan memang berbeda-beda. Sehingga seringkali mereka pola pikirnya, ya kalau tidak bisa disekolahkan karena saya tidak mampu ya dinikahkan saja. Seperti itu yang sering terjadi seperti itu ya, Bu. Seperti itu. Untuk di Wonosobo sendiri apakah masih cukup banyak, Bu, untuk usia-usia sekolah yang memang karena faktor ekonomi sulit akhirnya memutuskan untuk menikah saja, Bu? Apakah cukup banyak? Cukup banyak. Cukup tinggi banyak. Mas, angkanya Tinggi. masih Cuma ini sudah turun dengan berjalannya ini wajar dikdas ini, sehingga kita sosialisasi itu berdampingan antara pendidikan dengan Pokja 1, saling keterkaitan. Nek pendidikannya tinggi, angka pernikahan juga Rendah ya Menurun. yang untuk menurun. usia-usia di Otomatis luar karena nikah gitu ya, iya, Bu. seperti itu. Mm. Jadi saling berdampingan, berpengaruh. Demikian juga dengan stunting. Oh, oke. Juga pernikahan usia anak, misal pendidikan rendah, sidik-sidik dinikahke, cilik-cilik dinikahke. Setelah itu kan otomatis drop out, Oke. tidak sekolah. Pengetahuannya nggak ada. Sehingga apa? Kalau menjadi ibu hamil tidak tahu apa yang saya lakukan ketika hamil, dijor keluarga. Sehingga apa? Terjadilah angka kematian ibu, angka kematian bayi, berat badan lahir rendah. Jadinya walaupun punya uang banyak, kalau nggak sehat jadinya apa? Stunting juga ya, Bu. Kemiskinan. Kemiskinan juga. Oke. Nah dampaknya kan wes rantai berantai juga kemiskinan, sehingga walaupun punya uang banyak kalau untuk berobat akibatnya jadi miskin. Oke. Nah, Iya. ini Kalau sekarang sih sudah turun, sudah. Kalau tahun 2019 itu tinggi sekali. oke. Terus turun 100%, terus turun turun terus ya, Bu. Mudah-mudahan ini yang akan datang turun juga. Amin. Biasanya seperti itu kalau waktunya menurut bulan Mas Iqbal. Misal bulan Bulan apa baik bulan ya. baik ya Bu. Pakai bulan- weton seperti itu ya, Bu. Ini bulan baik lah. Akeh banget sih ngono. Yang menikah. mendaftar. Iya. Tapi kalau suro itu kadang nggak ada. Jarang. Cuma satu. Tapi kalau bulan baik, misal bulan mulut, Ya, ini kan betul. mulut ini. Nah ini Setelah lebaran biasanya Iya, juga, Bu. apa lah suruhnya ini. diperpanjang ya Bu? apa usul buat kalender suro. Biasanya Oke. seperti itu. Oke. Jadi dampaknya kan banyak sekali. Oke. Kemudian bagaimana mengenai faktor lingkungan, Bu? Katakanlah suatu daerah memang sebenarnya memiliki kondisi ekonomi yang baik, Iya. ataupun warganya sebenarnya berkecukupan, tapi memang lingkungannya tidak melek pendidikan. Itu seperti apa, Bu? Apakah ada juga kasus seperti itu sehingga mungkin orang tuanya ya sudahlah karena lingkungan di sekitar saya juga sekolahnya segini-segini saja, toh nanti anaknya cuman akan berkebun, meneruskan kebun di rumah, tidak usah sekolah tinggi-tinggi, sudah ada modal berkebun. Ini apakah juga sempat terjadi untuk Wonosobo sendiri? Baru aja hari kemarin 16 tahun. Alasannya kenapa? Saya tanya orang tuanya pendidikan SD. Oke. Anaknya SD juga. SD juga. Calon menantunya juga SD. Bu, kenapa anak jenengan kok nggak mau sekolah? Lah nggak mau, nggak dipaksa untuk, karena sudah tiap hari itu saya ajak ke ladang sehingga dia seneng ke ladang. Oh, Jadi membantu oke. dia, sehingga setelah saya gali
gali apa Cari informasi. gali informasi, ternyata memang turun temurun ibaratnya ya. Orang tuanya SD, anaknya juga SD. Saya tanya, ini kalau misal pendidikanmu SD, yang dipakai nantinya okol bukan akal. Kalau jenengan itu sekolah tinggi otomatis akal, tanda tangan udah dapat uang, seneng nggak? Kalau okol kamu nggak sehat, tidak akan dapat uang. Saya beri seperti itu. Terus seandainya kamu kan masih usia 16 tahun ya, kalau tidak diloloskan gimana? Ya harus lolos. Ya nggak tahu ya. Ya harus lolos. Emang kita Tuhan ya. Ya harus lolos. Nggak bisa. Ini hanya di sini itu di Puspaga itu hanya ibaratnya membekali. Dampaknya seperti ini. Kalau toh hasil akhir adalah di pengadilan agama. Ya ini untuk belajar seperti ini. Emosinya seperti apa, pendidikan itu mempengaruhi sekali, seperti saya tadi jelaskan, mempengaruhi. Kalau sudah pendidikannya rendah, otomatis kan tidak tahu apa yang saya lakukan ketika hamil, ketika melahirkan, mengasuh anak. Rentetannya panjang sekali. Jangan hanya asal turun temurun aja. Tadi Mas Iqbal bilang tuh lingkungan, betul sekali, sosial budaya. Budayanya, lah Bu, umur segini sudah pada nikah. Dulu juga umur segini saya sudah juga punya anak seperti itu ya. Jadi kita ini bisa memutuskan mata rantai, Mas. Jadi tadi Dengan kalau pendidikan. dilanjutkan dari Bu Faisal, begitu dia menikah dini, dia tidak bisa mengasuh anaknya Bukan dengan dini baik. Bu, menikah anak. Menikah anak. anak. Itu 0 sampai Nggih. 18 tahun. Jadi, kalau dini kalau dini itu sudah boleh nikah. Oh, boleh nikah nggih? Dan boleh punya anak. Nah itu Mas. Jadi karena keterbatasan pengetahuan, sehingga tadi begitu kita ada wajar dikdas itu kita harus mengasuh anak, atau kita sebagai orang tua itu harus memiliki motivasi, sehingga tadi kan ada 1 tahun tambahan. Untuk ibu-ibu yang menikahnya terlalu cepat, itu pola asuh anaknya akan berbeda, Mas. Jadi mudah-mudahan ini kita bisa memutus mata rantai, membuat rantai yang baru, sehingga tadi kita semua turun tangan ya Bu, untuk mencegah atau mengantisipasi pernikahan yang memang belum waktunya, sehingga nanti generasi yang akan dilahirkan dari seorang ibu yang memang sudah mentalnya siap, itu tadi PAUD masuk, kelompok bermain bisa, SD, sampai nanti kemudian dia akan membuat anaknya juga siap dan memiliki karakter yang sangat baik. Nah ini mungkin yang sedikit salah kaprahnya di masyarakat, terutama mungkin di Wonosobo juga masih ada ya. Mungkin kebanyakan orang berpikiran bahwa pendidikan ya diinyam karena ingin mendapatkan pekerjaan, seperti itu. Sebenarnya padahal kan pendidikan Pengetahuan. untuk mendapatkan pengetahuan, kehidupan sosial juga Betul, bisa, untuk bagaimana kita berkeluarga juga bisa. Ini mungkin karena merasa bahwa ya sudah ada kebun yang untuk diurus, buat apa pendidikan, seperti itu ya Bu. Padahal kan pendidikan tidak hanya untuk mencari pekerjaan saja ya Bu, seperti itu. Oke, luar biasa. Nah kali ini kita sudah ada penanya yang masuk di 0823 2383 9996. Nah ini ada penanyanya yang mungkin bisa dijawab oleh narasumber yang sudah hadir. Ini dari Via nih di Kerasak, mau menanyakan mengenai wajar dikdas yang 13 tahun. Seperti yang kita ketahui, untuk SD, SMP, SMA untuk sekolah negeri kan sekarang gratis. Karena ada tambahan 1 tahun di PAUD, pendidikan anak usia dini, apakah itu juga akan gratis juga nih Ibu? Silahkan. Kalau masalah gratis menggratis itu tugasnya Dinas Pendidikan. Kita PKK itu hanya sebagai tangan panjang atau Motivator ya Bu. tangan panjang. Betul. Kita mitra kerja pemerintah. Jadi kita nggak punya uang untuk ranahnya itu Dinas Pendidikan, seperti BOS dan lain sebagainya. Itu kalau kemarin kan SD, SMP, SMA ada. Tapi kalau TK kita nggak tahu. Bukan ranah kita untuk menjawab. Menunggu kebijakan mungkin dari Menunggu Kementerian Pendidikan ya Mas ya. Iya. Atau otonomi daerah. Baik. Itu jawaban dari kami. Oke, jadi untuk saat ini mungkin
bisa ditunggu saja ada mungkin kedepannya akan ada peraturan-peraturan yang baru atau apa, karena mungkin ini kan memang salah satu wacana baru untuk wajib belajar yang 13 tahun. Iya, betul. Mungkin kita lihat perkembangannya seperti apa kedepannya, seperti itu ya Bu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, sekarang kan pendidikan sangat penting, sepertinya wajar sekarang banyak orang yang melek akan pendidikan. Kalau ingin menjadi Indonesia Emas di tahun 2045, kenapa tidak diwajibkan sekalian sampai lulus D1, D2, S1 ataupun mungkin S yang selanjutnya agar bisa menunjang Indonesia Emas 2045? Kenapa cuma 13 tahun Ibu? Silahkan. Ya mungkin secara bertahap kan ya Mas ya. Kita selesaikan dulu program yang Wajadikdas 13 tahun ya. Kalau itu sudah memang berjalan lancar, sukses gitu, mungkin bisa naik ke tahap-tahap berikutnya. Ya memang harapan semua orang sih menuntut ilmu setinggi-tingginya ya Mas ya, karena ada istilah apa? Menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Betul. Haruskah kita ke gitu, Cina Mas, sekarang? ya. Ayo Mas gitu. Oke. Jadi mungkin bertahap dulu ya Bu. Iya, Sekarang betul. kita membenahi masalah-masalah yang sifatnya dasar untuk mempersiapkan anak sedari dini mungkin ya Iya, Bu. betul. Nanti kalau misalnya SDM yang memang sedari dini sudah terbenahi, kita akan menuju mungkin nanti wajib belajar S3 ke Iya, depannya. nggak hanya Iya. D2, D3, S3, harus Maksimal, perkataan ya. adalah doa. Jadi Perkataan berdoa yang adalah- baik-baik ya. Harapan kita seperti itu, tidak hanya D2, D3, S3. S3 ya, karena pendidikan seperti yang kita bahas sebelumnya tidak hanya dipersiapkan untuk mendapat pekerjaan saja ya Bu. Ternyata iya. manfaatnya banyak Pengetahuan sekali. luas. Oke, baik. Karena waktu kita juga sudah mepet, sudah hampir habis, Ibu. Mungkin sebagai closing statement terakhir, harapannya nih dengan adanya program Wajardikdas 13 tahun dari masing-masing narasumber, inginnya seperti apa untuk Kabupaten Wonosobo sendiri? Mungkin dari Ibu Ayi terlebih dahulu, Ibu. Silahkan. Atau langsung dijawab oleh Bu Andang. Boleh, Oke, silahkan. karena closing stressingnya dari beliau Mas. Oke, boleh. Silahkan, Ibu. Ya, ini saya mewakili dua narasumber ya Baik. Mas Iqbal ya. Setelah kita ya sedikit ngobrol tentang Wajadikdas 13 tahun ini, tentu saja keberhasilan program Wajadikdas 13 tahun ini tidak hanya bisa dilaksanakan oleh dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan olahraga nggih. Pemuda dan olahraga, tapi semua elemen masyarakat harus ikut terlibat, ikut mendukung keberhasilan program ini. Kemudian kita juga harus memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang layak dan masa depan yang lebih baik. Ya, pendidikan panjang, masa depan gemilang. Amin. Dan sekali lagi Mas, mohon maaf, terima kasih buat banyak akses untuk kita menyebarluaskan Wajardikdas, karena tadi dari hal kecil ini kita bisa membuat hal yang besar. Oke. Terima kasih Pesona yang sudah 1 jam memberikan waktu. Rasanya kurang ya, Bu. Betul, ternyata cepat sekali. Tapi dari hal yang kecil tuh insya Allah Mas, kita menyusun dari hal kecil, lama-lama itu jadi besar. Oke. Sampai Jadi ke tingkat bawah ya. ya, ya. dari dasar sampai puncak itu kalau kita semua tidak turun tangan mungkin tidak bisa berjalan. Betul. Jadi tidak menyepelekan hal-hal yang kecil, terutama tadi tambahan 1 tahun untuk semua orang tua, semua elemen tadi kata Bu Andang. Jadi semua bersinergi, sesarengan untuk bisa lanjut dan melanjutkan, dan kita kelak menjadi orang tua yang akan memandang anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa, istimewa, akhlaknya baik, kepribadiannya baik, karakternya kuat. Mungkin hanya itu. Sehat, mandiri, tangguh. Nah, itu. Bu Endang, ada yang ingin ditambahkan lagi mungkin? Kayaknya sudah semua sudah dirangkum sama Bu Andang sama Bu Ayi. Jadi kita itu kedepannya Indonesia Emas. Harapan saya pendidikan maju, pernikahan usia anak menurun. Stunting menurun. Itu menurun. aja. Itu ya, Bu. Iya. Stunting ya. Zero stunting. Ya, Harapannya. kita. Jadi kita dari PKK itu hanya sebagai tangan panjang mitra pemerintah, ikut nyengkuyung, ikut nyengkuyung keberhasilan tujuan dari Bapak Bupati tentunya ya, mandiri, kesejahteraan masyarakat. Kalau sudah pendidikan tinggi, otomatis
menyangkut beberapa hal tadi Betul. sudah saya sampaikan, tidak usah saya jelaskan lagi. Otomatis dampaknya tidak ada kemiskinan lagi. Iya, harapannya ya, Bu. Harapannya jadi masyarakat kalau pendidikannya rendah kan minta bansos. Mentalnya seperti itu ya, Bu, seperti mentalitasnya, itu. Bu. Jadi itu jangan sampai seperti itu. Kita mintanya gini aja. Kalau gini memang ya. masyarakatnya sudah berdikari, untuk apa lagi ya, Betul, Bu? Seperti iya. itu. Luar biasa. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir hari ini. Ada Ibu Win Andang selaku Ketua Bidang 2. Terima kasih Iya, Ibu. sama-sama, Ada Ibu Aye Iswandani selaku Ketua Pokja 2. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Mas. Dan terakhir kepada Ibu Endang Faisal sebagai anggota Pokja 2. Terima kasih Ibu. Anggota yang baru ya, Bu. Ditunggu lagi kunjungannya ke Radio Pesona. Luar biasa untuk pembahasan kita hari ini mengenai wajar Dikdas 13 tahun. Tentunya kita akan masih ngobrol tentang tema-tema yang lain, tentunya masih bersama dengan cerita ringan dan inspiratif dari PKK Wonosobo di minggu-minggu selanjutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Saya Iqbal Santosa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.